Halo teman-teman, kami kelompok 6 dari Universitas Kristen Krida Wacana, program studi akuntansi. Hari ini kami akan membahas sebuah topik yang berjudul pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau yang biasa disebut dengan PBB P2 untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar perpajakan 2. Nah, sebelum kami bahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama itu saya sendiri, Daniel Cententius, lalu yang kedua ada Davita Putra, yang ketiga itu Ferawati, dan yang keempat itu adalah Intan Theodora Bigeo. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai PBB 2, kita harus tahu dulu apa itu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian dari pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. PBB P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Di objek dulu. Objek pajak PBB P2 adalah bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan perdesaan. Dan ini untuk contohnya meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Dan merujuk pada pasal 80 ayat 1 UU PDRD, tarif maksimal yang telah ditetapkan untuk PBB P2 adalah sebesar 0,3%. Namun, tarif ini bervariasi tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan. Sedangkan untuk nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak, NJOP, TKP, yang merupakan batas nilai yang tidak dikenakan pajak PBB P2 ditetapkan paling rendah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Berikut untuk beberapa objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah 1. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. 2. Semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Tentu tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. 3. Digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau sejenisnya. Dan yang keempat, hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang kelima, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang keenam, yang terakhir ini, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, PMK. Dan untuk hal yang terakhir ini, subjek PBB P2, orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Penyetoran PBB P2 itu dengan dua metode offline dan metode online. Metode offline itu bisa dilakukan di bank yang ditentukan oleh pemerintah kota, kantor pos, dan giro tempat. Untuk yang kedua itu petugas pemungut PBB kelurahan atau desa yang ditunjuk. Metode online itu pembayaran yang PBB bisa dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM, teller, ataupun fasilitas lain. Pelaporan PBB P2. Pelaporan pajak merupakan proses di mana kita melaporkan apa yang sudah kita bayarkan atau kita setorkan ke kas negara ke tempat yang telah ditentukan dan atau ditunjuk oleh pemerintah keuangan dan mendapatkan surat setoran pajak SPP sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaporkan pajaknya yang terutang. Proses selanjutnya, wajib pajak mendapatkan surat tanda terima setoran atau STTS bahwa wajib pajak telah menyetorkan pajaknya tersebut
dan laporan tersebut langsung masuk ke pemberitahuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Jika wajib pajak tidak membayar atau melaporkan pajak tersebut akan terkena sanksi administrasi sebesar 2% per bulan. Selanjutnya, tarif PBB di kawasan Jakarta. Pertama, 0,01% untuk NJOP di bawah 200 juta rupiah. Kedua, 0,1% untuk NJOP 200 juta rupiah sampai di bawah 2 miliar rupiah. Ketiga, 0,2% untuk NJOP senilai 2 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Keempat, 0,3% untuk NJOP di atas 10 miliar rupiah. Perhitungan PBB P2, tarif kali dasar pengenaan pajak, dalam kurung NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurang NJOP TKP. Contoh soal perhitungan pajak. Sebuah rumah dengan bangunan seluas 100 meter persegi berdiri di atas lahan 200 meter persegi. Misalnya berdasarkan NJOP atau yang disebut nilai jual objek pajak, harga tanah senilai Rp700.000 per meter persegi dan nilai bangunan Rp600.000 per meter persegi. Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut? Cara perhitungan. Harga tanah seluas 200 meter persegi dikali Rp700.000 menghasilkan Rp140 juta. Harga bangunan seluas 100 meter persegi dikali dengan Rp600.000 sama dengan Rp60 juta. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB senilai Rp200 juta. Hal itu didapat dari Rp140 juta ditambah Rp60 juta. NJOP tidak kena pajak senilai Rp12 juta. NJOP untuk perhitungan PBB menjadi Rp188 juta yang diperoleh dari Rp200 juta dikurang Rp12 juta. Pajak bumi dan bangunan yang terutang. 0,01% dikali Rp188 juta sama dengan Rp1.880.000. PBB yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah menjadi Rp1.880.000. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya.